Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Andarangga Reksa, NIM 1903011192 dari Ilmu Tanah 2019. Di sini saya akan membuat video tentang teknik konservasi tanah dan udara, serta kelemahan dan keuntungnya masing-masing dari teknik tersebut. Yang pertama yaitu pengolahan minimum. Merupakan suatu pengolahan lahan yang dilakukan seperlunya saja atau seminim mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah. Pengolahan minimum bertujuan agar tanah tidak mengalami kejenuhan yang dapat menyebabkan tanah sakit dan menjaga struktur tanah. Di sini contohnya, di atas dia menggemburkan tanah dan diberi pupuk organik yaitu kotoran kambing. Keuntungannya adalah menghindari kerusakan struktur tanah, mengurangi aliran permukaan dan erosi, memperlambat prosesnya mineralisasi, sehingga penggunaan cacar hara dalam bahan organik lebih berkelanjutan. Kelemahannya yaitu persiapan bedengan yang kurang memadai dapat menyebabkan pertumbuhan yang kurang baik dan produksi yang rendah, terutama untuk tanaman seperti jagung dan ubi. Perakaran mungkin terbatas dalam tanah dan strukturnya keras, lebih cocok untuk tanah yang gembur. Selanjutnya yaitu drainase. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Adapun fungsi drainase yaitu mengalirkan satu jenis air buangan saja, misalnya air limbah rumah tangga dan air limbah industri. Sedangkan drainase multifungsi mampu mengalirkan berbagai macam air buangan, baik secara bergiliran atau sekaligus. Kelebihan dari drainase adalah untuk mengurangi kelebihan udara dari ruang atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sebagai pengendali udara dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Kurangannya yaitu peningkatan debit, peningkatan jumlah penduduk, amblesnya tanah, penyempitan, dan pendangkalan saluran. Yang ketiga itu bendungan. Bendungan merupakan bangunan untuk menahan dan menampung air limbah dan pasir. Bangunan tersebut memiliki banyak fungsi seperti untuk pertanian, pembangkitan listrik, dan tempat wisata. Selain irigasi, bendungan juga menjadi bagian penting bagi sektor pertanian. Fungsi bendung ini mirip dengan bendungan dam, hanya saja ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bendungan. Bendungan digunakan untuk menghalangi aliran air agar permukaannya naik hingga di ketinggian tertentu sesuai dengan ukuran bendungan. Tujuannya adalah agar air dapat mengalir lebih jauh dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Kelebihan bendungan yaitu sebagai penyimpanan air, sebagai pengendalian banjir, irigasi, produksi listrik, pengendalian puing, rekreasi, dan kerugiannya yaitu masyarakat harus mengungsi sejenak dalam proses pembangunan. Bendungan memiliki potensi pengeluaran gas rumah kaca yang tinggi yang akan berdampak pada lapisan ozon bumi. Bendungan berpotensi mengganggu ekosistem yang ada, serta bendungan akan mengganggu tebal air tanah. Air tanah yang seharusnya biasa dialiri air menjadi tidak karena tertahan oleh bendungan. Bendungan akan memblokir perkembangan air di suatu wilayah. Misalnya, terdapat wilayah yang biasanya menerima air dari aliran yang ada menjadi hilang. Hal itu karena air yang biasanya mengalir menjadi tertahan oleh bendungan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat tentang jenis teknik konservasi tanah dan udara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.